Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pandu Digital dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan memperlihatkan tutorial tentang pemanfaatan LMS untuk siswa anggota Eskul Pandu Digital. Nah, silahkan diakses di websitenya https://eskulpandigital.or.id. Kemudian akan dibawa untuk masuk ke landing page-nya. Ya, ini landing page-nya eskulpandigital.or.id. Kemudian untuk Anda sekalian silakan melakukan register ya. Register. Nah, silakan masukkan emailnya, ya, username-nya, password-nya, kemudian konfirmasi kembali dan asal sekolahnya. Ya, asal sekolahnya ini harus lengkap ya. SMA, misalnya SMA Negeri 1 Makassar ya, nomor E-nya kasih masuk dan nomor NPWP sekolah. Nomor NPWP sekolah ini adalah nomor pangkalan Eskul Pandigital sekolahnya. Ini diminta di pembinanya ya, di pembina Eskul Pandigitalnya. Nanti ini adalah persyaratan dan syaratnya itu adalah sekolah sudah membuat surat pernyataan untuk pembentukan eskul pendidikan di sekolahnya masing-masing. Nah, setelah itu silakan register dan jangan dicentang ini ya, jangan dicentang want to become an instructor, tapi dilewati saja karena ini khusus untuk instruktur kita. Jadi silakan jangan dicentang, kemudian lakukan register. Nanti setelah itu beberapa saat silakan login. Ya, silakan login. Ya, ini misalnya login, masukkan email yang tadi dipakai mendaftar, kemudian password. Nah, nantinya admin akan melakukan verifikasi terhadap pendaftarannya, apakah itu sekolahnya sudah membentuk eskul digital atau belum. Kalau misalnya belum membentuk eskul digital dan NPID-nya tadi salah, maka admin tidak akan melakukan approval atau melakukan delete data-data yang dimasukkan. Silakan login. Kalau login, ya salah satu indikator kalau login maka perhatikan di ujung atasnya ini ya, hai ya, akan disebut siapa namanya. Berarti kalau sudah ada ini berarti Anda sudah berada di LMS Pandu, di website Eskul Pendigital. Selanjutnya akan diarahkan ke profil. Di sini ada profil ya. Terdiri ada beberapa submenu, ada kelas belajar, kuis, pesanan, pengaturan, dan lokal. Kita ke pengaturan dulu ya. Pengaturan umum. Nah, di sini boleh dimasukkan kembali beberapa data-data yang dibutuhkan, ya. Silakan dilengkapi. Kemudian pilih gambar profilnya, ya. Di sini ada, silakan diupload, ya, diganti. Kemudian kalau mau merubah password, silakan rubah passwordnya di area ini. Ya, di area ini. Nah, selanjutnya selain pengaturan akan diarahkan ke kelas belajar, ya, kelas belajar. Nah, di kelas belajar ini akan diperlihatkan kelas belajar yang sudah diikuti atau sementara atau sudah selesai diikuti. Nah, misalnya yang ada ini adalah ada 2 kursus yang sudah diambil ya, satu yang masih berjalan dan satu yang sudah selesai. Kalau kita lihat ini ya, semuanya yang sudah di-enroll itu ada 2 materi, yang sementara proses ada 1, yang sudah selesai baru 1 ya, dan yang dilulusi ya, yang sudah lulus nah itu ada 1 dan yang tidak lulus belum ada. Nah, ini nanti akan nampak semua di kelas belajar. Jadi, berapapun nanti materi atau kelas belajar yang Anda akan ikuti itu akan tercantum di sini. Ya, akan tercantum di sini semuanya apa-apa saja. Nah, selanjutnya ada menu kuis. Nah, di menu kuis ini kita diperlihatkan ya ada semua kuis yang sudah pernah diikuti, misalnya ini ya, kuis 1 dan kemudian ada kuis amankan data dengan Google Drive. Hasilnya 100%, ada yang 70, waktunya tanggal berapa Anda ikuti. Nah, misalnya finishnya berapa, ya, yang sudah finish, yang sudah diselesaikan ya, yang dilulusi juga ada datanya.
Ini satu yang telah dilulusi ya, kuis satu tadi. Nah, selanjutnya ini yang file ya, yang belum selesai tapi belum lulus ya, gagal dalam eh, mengikuti kuisnya, dibawa grade 80%. Nah, ini ya kemudian ada pesanan. Ya, di pesanan ini ya sebenarnya ini apa ya? Ini adalah data semua kelas belajar yang akan diikuti. Jadi kalau misalnya Nanda sekalian mau mengikuti kelas belajar, itu akan ketika mengklik startnya atau mungkin buy-nya itu pesanannya semua ada di sini. Ya, ayo kita masuk ke kelas belajarnya. Silakan di LMS ya, ini ada kelas belajar atau boleh langsung dari kelas belajar ini ada beberapa kategori, ada digital skill, ada kreatif, ada karakter dan safety. Boleh langsung pilih di sini, boleh langsung di LMS kemudian pilih kelas belajar. Nah, di kelas belajar ini ya akan dimunculkan beberapa ya. Nah, diperhatikan aja ada yang data-data ini ya. Nah, ini misalnya gratis, ada yang ini kalau yang ada angka misalnya Rp1 dan lain sebagainya atau 0 itu berarti lagi di lock ya, di lock. Nah, yang sudah bisa dibuka itu adalah gratis. Nah, walaupun misalnya ini di lock, ini bisa di apa namanya dipesan melalui itu ya. Sebentar nanti kita perlihatkan. Nah, misalnya yang gratis dulu. Ya, ini silakan diklik. Nah, akan diarahkan ke sini. Ya, ada gambarannya, standar kompetensinya apa, materinya, siapa instrukturnya, kemudian reviewnya tentang ini. Nah, karena ini adalah gratis, maka silahkan start now. Ya, start now. Ya. Congratulations, you enroll sukses. Nah, silakan pelajari materi-materinya yang ada di dalam sini. Nah, ini materinya, silakan dipelajari. Kalau misalnya sudah selesai, klik complete. Ya, klik complete. Ya, kemudian yes. Nah, setelah itu akan diarahkan ke materi selanjutnya, ya. Akan diarahkan ke materi selanjutnya seperti ini. Ya, kalau selesai dipelajari, silakan klik complete-nya sampai masuk ke materi terakhir. Jadi silakan dipelajari dan saya langsung saja skip. Saya misalnya ke kuisnya, ya. Jadi ini harus komplit dulu materinya, kemudian Anda ikut di kuisnya. Nah, oke. Ya, ini ada kuisnya. Silakan start. Ya, ingat passing grade-nya 80%, waktunya 45 menit dengan 10 pertanyaan. Silakan start. Nah, ini ya ini waktunya berjalan 40 menit. Nah, misalnya ini Fatwa MUI nomor 42 tahun 2000 tentang hukum dan pedoman bermuara melalui media sosial. Kalau benar, silakan ya. Kemudian next. Ya, ya kita jawabin aja ya. Kita melihat terus ya. Nah, kemudian setelah itu silakan di finishing kuisnya ya. Finish quiz atau ini boleh ya finish. Are you submit okay. Nah, di sini akan dilihat apakah berapa persen. Oh, 60%, berarti grade-nya tidak terpenuhi, maka dia fail. Ya. Nah, boleh direview kembali. Nah, ini itu biasanya 3 kali ya. Boleh di retake sampai 3 kali ujiannya. Nah, ini ya salah satu bentuknya untuk kalau misalnya kita melakukan atau mengikuti kursusnya. Nah, selanjutnya Anda sekalian kita kembali ke profilnya, ke profil. Nah, ini tadi kita udah ngambil ya. Kita kembali ke profilnya. Tunggu sejenak ya. Nah, ini ya. Oh, maaf. Ntar kita ke beranda. Maaf ya.
kunjungi situs. Ya, itu tadi ada beberapa hal. Kemudian masuk ke profil Ananda. Nah, di sini nanti kelas belajar. Nah, tadi kan cuma 2 enroll course ya. Nah, silakan akan kelihatan semua. Nah, ini tadi ada tambahan ya. Jadi nanti semua kelas belajar yang kita enroll itu akan muncul di sini. Ya, termasuk yang gagal ujiannya ya, yang dilulusi ujiannya itu juga akan muncul di sini. Nah, ini saya file berapa tadi ya. Kita lihat saya sudah 2 kali ujian itu gagal di sini ya, di materi ini, dan baru 1 yang saya ikuti kuisnya dan bisa lulus. Saya kira seperti itu. Terima kasih, dan selanjutnya boleh melihat semua CMS kita. Ada kurikulumnya, boleh diakses untuk informasi-informasi kurikulum saja. Apa yang akan kita pelajari ke depannya. Ya, apa yang akan kita pelajari ke depannya, dan untuk kegiatannya boleh diakses di sini. Kita akan melakukan update setiap kali ada kegiatan, minimal 7 hari sebelumnya kita akan melakukan update kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Ya, demikian. Terima kasih dan salam sehat selalu dan salam digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.